Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan semua. Berikut ini akan saya sajikan, mungkin kalau lihat kebiasaan saya membuat video instructional semacam ini paling hanya 2 slide saja. Jadi kita dahului dengan slide yang penting saja, mungkin 2 atau 3 ya. Pada pertemuan kali ini mata kuliah psikologi persepsi, Bapak akan menjelaskan lewat PowerPoint sejenak saja, lalu melalui contoh-contoh yang tentu saja hanya disampaikan dari deskripsi yang ada di layar kawan-kawan semua. Oke, baiklah, Bapak sampaikan terlebih dahulu mengenai psikologi persepsi. Ini adalah mata kuliah baru di S3. Tentu saja saya juga merambahnya cukup harus mencari hal-hal yang dianggap penting terlebih dahulu mengenai apa yang disebut dengan psikologi persepsi. Psikologi tentu saja terkait dengan sesuatu yang sifatnya kejiwaan, sesuatu yang sifatnya mempersepsi lewat cara pikir kita, cara pandang kita gitu ya. Mari kita beranalogi terlebih dahulu. Kita berandai-andai terlebih dahulu supaya paham daripada kita mendeskripsikan terlebih dahulu, meskipun nanti dibalik pada slide show yang berikutnya nanti akan saya jelaskan mengenai apa yang disebut dengan psikologi persepsi secara deskripsi dan beberapa teori yang menyampaikan hal itu. Oke, ketika saudara nonton sebuah film atau melihat karya seni lukis, 2 sajalah contohnya, misalnya di antara 2, saudara tentu saja akan bisa mendeskripsikan terlebih dahulu, ini sebetulnya karya film yang sifatnya film sejarah atau true story gitu ya. Nah, itu dia mendeskripsikan. Lalu saudara juga memperkirakan jalan cerita dan seterusnya yang dilihat nanti akan setiap orang juga akan berbeda. Lalu juga saudara menganalisis ya apa yang disebut dengan karya yang baru saudara saksikan itu sebetulnya adalah sebuah karya yang sebetulnya memiliki nilai apa, lalu pesan moralnya apa dan seterusnya. Nanti ada bagan Jenny Allen itu saya pilihkan karena itu disebutnya the art map compass. Jadi tepat gitu ya. Jadi kompasnya seni gitu untuk melihat karya seni. Lalu juga ada bagian yang disebut dengan menginterpretation. Jadi saudara menginterpretasi. Ini sebenarnya cerita ini didasarkan kepada kisah nyata yang sebenarnya ini terjadi karena apa misalnya. Lalu menginterpretasi apapun lah ya di situ. Lalu juga saudara mulai merespon dan menjudgment, lalu menilai sebetulnya film ini memiliki nilai moral apa. Lalu juga film ini sebetulnya diperuntukkan untuk apa, sebaiknya disajikan seperti apa gitu ya, dan lainnya. Nah, persepsi itu akan pada tiap orang akan berlainan, bergantung satu yang disebut perjumpaan estetiknya, yang kedua yang disebut dengan perjumpaan knowledge-nya, sejauh mana orang memahami film itu dengan pengetahuan yang dimilikinya, modalitasnya apa di dalam pikirannya. Kalau kita biasa nonton film yang picisan, misalnya dalam tanda petik, saya tidak bermaksud apapun dengan orang yang memahami film yang kelasnya seperti apa, lihat film yang sangat berat misalnya yang memiliki makna yang jalan cerita atau makna yang membingungkan di film itu saudara 2 kali lipat harus memahami film itu. Misalnya The Name of the Rose, Musashi, saudara melihat film itu kan jalan ceritanya lain. Silence of the Lambs misalnya, Kite Runner misalnya. Lalu juga film yang di Timur Tengah misalnya film Baran dan seterusnya. Kalau di Indonesia mungkin Daun di Atas Bantal, itu saudara akan mempersepsi lain terhadap film itu dan perlu kecerdasan tersendiri untuk menontonnya gitu ya. Oke, yang lainnya. Nah, ini karena apa? Saya ingin mendudukan persoalan dulu. Saudara silahkan memahami teorinya Spears yang terkait 2 kuadran atau 4. Kebetulan saya memberikan contoh yang
4 kuadran saja. Sebetulnya persepsi itu karena fitrahnya kita, kata William Edward Herman itu, dan nanti ada yang 2 kuadran itu sebetulnya Spears itu yang mengungkapkan dan dia yang mendapat penghargaan Nobel. Nah, berikutnya dikembangkan. Memang di dalam pikiran manusia itu ada yang disebutkan rasional, self-giving, yang terkait dengan bentuk dan lainnya, ada feeling, emosi, dan seterusnya, eksperimental, karena manusia itu memiliki rasa ingin tahu atau curiosity yang tinggi. Dari situlah saya menempatkan bahwa manusia bisa mempersepsi karena memiliki modalitas di kuadran 4 kuadran ini unik dan terintegrasi. Kita tidak menyebutkan sebagai sesuatu limbik kiri dan kanan saja, itu menjadi satu kesatuan penuh. Saudara silahkan pelajari, ini karena 10 menit saya harus menjelaskan gini, berarti harus dengan cepat menyampaikan 10 menit, paling tidak ada gambaran dan mendudukan persoalan yang disebut dengan persepsi. Itu ya, secara fitrah memang kita memiliki otak yang terintegrasi dan memiliki kemampuan rasional, self-giving, feeling, dan eksperimental. Oke, nah itu semacam itu secara psyche, makanya disebut psikologi. Ya, secara fisiknya juga manusia kodratnya seperti itu, gitu ya. Oke, lalu ini penting, mudah-mudahan kita selesaikan 3 menit saja yang ininya. Dari map compass, jadi teori Jenny Allen itu menyatakan, jadi kalau saudara ingin melihat sesuatu, ini teori ini unik, jadi mata angin itu ada 8, saudara tahu, selain 4 arah mata angin utara, selatan, barat, timur, ada tenggara, timur laut, dan seterusnya, ada 8. Ini menyatakan bahwa melihat karya seni itu dari mulai pertama mendeskripsikan secara global dulu. What is it? Ini apa? Apa itu yang disebut dengan karya seni Bernardo Bertolucci misalnya? Film yang dibikin sama beliau, atau Alfred Hitchcock. Film-filmnya itu misterius dan dia juga selalu lewat di film itu. Dan itu mengapa demikian sajiannya gitu. Atau juga saudara tahu Jurassic Park misalnya, karyanya Steven Spielberg, itu juga menunjukkan sesuatu yang disebut what is it. Jadi saudara bisa mendeskripsikan orang apa yang membuat film seperti itu, orang-orang hebat yang genius gitu. Who made it? Itu yang makernya, pembuatnya. Saudara akan tahu persis kalau memilih film itu akan siapa sutradaranya, bintangnya, dan lainnya. Itu menjadi persoalan tersendiri. Saudara terus mempersepsi mengenai ini film bagus atau tidak gitu ya. Berikutnya, what is made of, materialnya. Itu sebetulnya kontennya tentang apa. Itu juga jadi hitungan tersendiri gitu. Kalau di karya seni juga saudara tahu, karya seni yang berteknologi tinggi, misalnya ini menyajikan apa ini? Oh, tentangnya sophisticated, rumit, dan seterusnya. Lalu yang lainnya ada yang how was it made, art element, style, dan teknik. Kebayangkan ini bagaimana ini stylenya, tekniknya. Sebuah film yang bagus, misalnya film Akira Kurosawa, itu menyajikan teknik yang luar biasa. Fotografinya, gambarnya, pengambilan sudut pandangnya, itu angle-nya, itu unik gitu ya. Lalu berikutnya, where was it made, konteks atau tempat. Jadi kalau sebuah film misalnya berlatar belakang perang, misalnya di Jerman, saudara sudah tahu itu konteksnya seperti apa. Berikutnya, when was it made, konteks waktunya. Ya, karena konteks waktu menunjukkan itu kode pada satu masa. Saudara bakal lihat itu cara berpakaian, arsitektur, dan lainnya di film itu saudara bisa lihat. Lalu why was it made, maker purpose or intention. Jadi di situ purpose-nya, manfaatnya film itu apa. Dan yang terakhir unik terkait dengan meaning-nya. Apa yang di situ makna film itu bisa ditangkap. Nah, itu pusaran yang semacam ini adalah sesuatu yang disebut dengan art map compass. Itu kecerdasan saudara mempersepsi sesuatu. Saya kira sudah 10 menit, kita coba dulu off dulu ini informasi awal untuk mengawali pertemuan kita, dan selebihnya nanti di Zoom meeting mudah-mudahan bisa dijelaskan lebih banyak lagi dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.